payudara dengan mortality rate-nya yang cukup tinggi juga ya. Nah, jadi ini adalah sedikit patogenesis dari cervical carcinoma. Kan kita sama-sama tahu dok, jadi penyebab dari kanker serviks utamanya itu adalah HPV. Ya, nah tapi HPV itu kalau dia kena ke epitel permukaan yang squamosamatur, dia tidak menimbulkan gejala. Tetapi apabila HPV itu dia menyentuh sampai ke lapisan basal dari epitel ini, baru dia akan menjadikan sel itu proliferasi, yang nantinya akan menjadikan displasia dan bisa menjadi ganas. Jadi kalau misalnya pada epitel serviks itu terjadi mikroabrasi lah. Jadi ini dikatakan ini epitel yang utuh, kemudian ini ada mikroabrasi sedikit. Nah, yang ini bisa menjadi port the entry-nya dari si HPV. Jadi kalau ada port the entry seperti ini, kemudian HPV masuk, nah dia dapat menyentuh si sel basal ini, inilah yang nantinya dapat meningkatkan proliferasi dari sel itu sendiri. Ini merupakan ilustrasi dari virus HPV. Jadi dia itu bentuknya bulat, kemudian dia itu DNA. Jadi tengahnya ini DNA, nah dikelilingi oleh protein-protein. Akan tetapi protein yang paling berperan dalam patogenesis kanker serviks adalah protein yang E6 dan E7. Yang mana E6 itu dia akan menekan si tumor supresor gen yang P53. Sedangkan E7 dia itu akan memengaruhi gen yang retinoblastoma. Nah, kombinasi inilah yang nantinya akan menyebabkan proliferasi sel itu berlebihan, yang akan menyebabkan displasia itu sendiri. Sedangkan untuk protein E5, dia itu juga bisa mengurangi efektivitas dari imun yang ada di tumoral microenvironment itu sendiri. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya cervical carcinoma. Ini adalah gambaran histopatologik. Jadi ini mungkin yang kami para patolog lihat untuk mendiagnosis di mikroskop, yang mana ini sekitar 80% dari serviks ini adalah jenis yang squamous cell carcinoma. Sedangkan untuk adenokarsinoma ini dikatakan sekitar 15%, dan sisanya itu jenis-jenis yang lain, seperti misalnya neuroendokrin karsinoma. Nah, menurut klasifikasi WHO yang baru, jadi sebenarnya kalau laporan patologinya itu sebisa mungkin kalau kita bisa melaporkan itu, kita melaporkan status HPV-nya. Jadi apakah dia itu HPV associated atau dia itu karsinoma dengan HPV independen. Itu bisa kita deteksi dengan pulasan imunohistokimia P16. Jadi ini yang akan kita kerjakan di laboratorium. Nah, kita akan melanjutkan dengan pulasan imunohistokimia P16 kalau kita mendapatkan hasil yang positif kuat pada inti dan sitoplasma. Jadi harus keduanya. Kalau biasanya IHK itu kita interpretasi hanya pada inti atau sitoplasma saja, tapi untuk P16 ini kami para patolog akan menyebutkan dia positif jika positifnya itu seperti ini. Jadi ngeblok gitu, seluruh selnya itu positif kuat dengan intensitas kuat. Nah, ini kita bisa menyebutkan bahwa karsinoma itu dia HPV associated. Nah, kemudian untuk di laporan patologi lain yang mungkin kita akan bisa cantumkan, yang harus kita cantumkan itu Vigo, kemudian status lymph node jika dikirimkan juga lymph node, kemudian ukuran tumor sel, stromal invasion, limfovascular invasion, dan batas vaginal. Nah, selain itu ternyata terdapat pilihan treatment untuk kasus-kasus rekuren atau metastatik, yang mana ternyata imunoterapi ini merupakan suatu harapan baru untuk pasien-pasien dengan kanker serviks yang rekuren maupun yang metastasis. Kita langsung masuk ke biomarker cervical cancer untuk imunoterapi. Nah, kita fokus pada PD-L1. Jadi kalau di sel T yang normal itu punya reseptor namanya PD-1. Nah, sedangkan di antigen presenting sel yang normal juga, ini bukan tumor ya dok. Jadi kalau T-sel yang normal dia punya reseptor PD-1, sedangkan di antigen presenting sel
misalnya di sini ada antigen presenting cell, dia juga punya ligan yang normal PDL1. Nah, normalnya ketika si reseptor PD1 dan ligan PDL1 ini bertemu, maka mereka itu akan saling mengenali. Jadi mereka tidak akan saling membunuh. Jadi mereka, oh ini adalah bestie saya nih, ini adalah sahabat saya. Nah, akan tetapi ternyata ada tumor-tumor juga. Jadi tumor ganas itu ternyata itu pinter banget ya. Jadi dia itu juga ada yang bisa membuat si ligan mirip PDL1 itu juga. Nah, padahal tadi ya kita sudah sepakat bahwa kalau misalnya reseptor PD1 ketemu dengan ligan PDL1, berarti itu akan stop. Dia akan mengenali sebagai teman, dia tidak akan membunuh si antigen presenting cell itu sendiri. Nah, ini kita lihat, ini adalah siklus normal. Ini siklus normal kalau misalnya terdapat sel tumor. Jadi sel tumor itu kan dia akan mengeluarkan antigen yang akan dikenalin oleh antigen presenting cell. Dalam hal ini adalah misalnya sel dendritik, kemudian akan dibawa ke lymph node yang terus mengaktifkan T-cell atau T-cell efektor ya. Nah, T-cell ini kemudian dia akan membunuh si tumor. Nah, kalau normalnya itu siklusnya kan kira-kira begini ya. Akan tetapi ternyata ada tumor-tumor yang dia itu punya ligan PDL1. Nah, sehingga siklus yang seperti ini tidak terjadi lagi. Karena kalau dia punya di sini itu ligan PDL1, sedangkan kita tadi sudah tahu bahwa T-cell ini dia punya reseptor PD1, kalau mereka ketemu berarti dia akan bilang, oh ini temanku nih, ini adalah sahabat saya. Berarti si T-cell yang teraktivasi ini, dia tidak jadi membunuh si tumor. Jadi akan stop. Nah, itu yang membuat si sel tumor itu makin dapat berkembang biak tuh. Jadi tidak terkendali begitu. Nah, oleh karena itu salah satu tujuan dari imunoterapi ini adalah memblok ini. Jadi itu bisa ada anti PDL1, ada anti PD1. Nah, si imunoterapi ini tujuannya jadi memblok terjadinya ikatan itu, jadi sehingga si T-cell ini tidak berikatan dengan dia. Jadi dia T-cell ini dia bisa membunuh lagi si tumor. Jadi dia tidak menganggap lagi, oh si tumor ini adalah teman saya gitu. Ya, jadi dia memang menganggap ini adalah benda asing yang juga harus saya bunuh. Jadi ini adalah cerita singkatnya bagaimana obat si anti PD1 itu patogenesis berfungsinya. Oke. Nah, kenapa sih PDL1 itu penting untuk dites? Kenapa sih harus dites PDL1? Karena ternyata tidak semua sel kanker itu dia mempunyai ligan PDL1 itu sendiri. Jadi ini yang menyebabkan sebaiknya terapi kanker itu personalized. Nggak bisa, kalau bisa maksudnya jangan digebiah-uyah. Antara seluruh pasien kanker itu sama. Tapi ternyata ada pasien-pasien yang dengan terapi tertentu menunjukkan efektivitas yang lebih baik dan juga untuk menghindari terapi-terapi yang tidak diperlukan untuk pasien-pasien tersebut. Jadi terapinya bisa lebih efektif. Nah, bagaimana sih PDL1 dideteksi? Jadi PDL1 itu sampai saat ini kalau deteksi yang ada scoring itu harus dengan metode imunohistokimia. Karena hanya dengan metode imunohistokimia ini kita bisa melakukan scoring seperti ini. Jadi kita menggunakan antibodi PDL1 yang nantinya akan berikatan dengan antigennya. Jadi imunohistokimia itu ada ikatan antara antigen dan antibodi. Kita mendeteksi sampai ke level proteinnya. Nah, ini beberapa gambaran mikroskopik yang kita ahli patologi lihat. Kalau ini adalah PDL1 yang negatif, ini yang kira-kira scoringnya 1%, ini yang 70%. Tapi bagaimana ya kita bisa melakukan semua pemeriksaan ini? Nah, kita tuh sangat tergantung pada klinisi. Karena untuk hasil imunohistokimia yang baik, untuk hasil morfologi yang baik, itu sangat-sangat dibutuhkan fase preanalitik yang baik. Jadi kalau misalnya jaringan itu tidak terfiksasi dengan baik, jaringan itu rusak, itu nanti imunohistokimianya bisa false negatif.
Jadi seolah-olah dia itu negatif, padahal enggak, padahal fiksasinya itu tidak optimal. Nah ini yang kalau begitu sih biasanya kasihan pasiennya. Jadi udah dioperasi tapi tidak bisa dilakukan pemeriksaan imunohistokimia. Jadi jaringan yang diambil itu sebaiknya langsung masuk ke formalin, buffer formalin yang disarankan adalah buffer formalin 10%. Kalau bisa dari pertama diambil sampai masuk ke formalin itu less than 30 menit. Jadi kalau bisa secepat-cepatnya gitulah dokter, biar jaringannya itu nggak rusak, nggak nekrotik, selnya tetap utuh gitu. Nah, kemudian kalau misalnya karena PDL1 ini kan baru ya, kadang-kadang ada yang minta untuk dilakukan dari biopsi sebelumnya. Nah itu bisa, asalkan usia bloknya itu tidak lebih dari 5 tahun. Karena biasanya kalau usia bloknya sudah lebih dari 5 tahun, itu imunoreaktivitasnya tuh menurun. Jadi scoringnya nanti bisa lebih rendah, yang menyebabkan false negatif juga gitu. Nah, sedangkan kalau ini untuk yang blok parafin yang sudah dipotong, itu sebaiknya disimpan hanya maksimal 6 bulan. Jadi kalau bisa dikerjakan secepat-cepatnya gitu. Nah, sedangkan kami ini adalah guideline untuk scoring dari PDL1, itu kita harus menjumpai minimal 100 sel tumor yang viabel. Jadi ini kita lihat pertama kali tadi di pulasan HNI, hematoxylin eosinnya dari morfologinya. Kalau kita melihat ada 100 sel tumor ganas viabel, oke, berarti bisa dilanjutkan PDL1. Tapi biasanya ada juga yang walaupun sel tumornya itu kurang, tapi ada klinisi yang mau minta, biasanya kalau saya infokan dulu dokter, maaf, ini selnya kurang, apakah dokter mau tetap dilakukan? Kalau dokternya oke, biasanya saya tetap lakukan dengan note di bawahnya, bahwa sebenarnya pada pasien ini jumlah sel tumornya kurang dari 100 sel, karena nanti scoringnya bisa berubah kan. Nah, kemudian untuk laboratorium yang melakukan PDL1 sebaiknya juga mempunyai kontrol. Jadi kita harus yakin bahwa staining PDL1 yang kita lakukan itu layak untuk baca. Jangan sampai itu hasilnya itu false negatif atau false positif. Ini PDL1 testing di cancer. Jadi PDL1 itu ada beberapa scoring dok yang kita punya. Ada yang menilai dari sel tumornya, ada dari sel imunnya, ada juga yang kombinasi antara sel tumor dan sel imun. Nah, untuk cancer dengan 22C3, jadi PDL1 ada beberapa klon. Jadi untuk kanker serviks, kita menggunakan PDL1 yang klon 22C3 dan kita mengkalkulasi semua, baik sel tumor maupun sel imun, CPS ya. Yang dimana dengan cut off pada kanker serviks adalah CPS 1. Jadi kalau CPS-nya lebih dari sama dengan 1, nah ini sebenarnya dia eligible untuk mendapatkan terapi anti PD1-nya tersebut. Ya. Nah ini disebutkan bahwa pada kanker serviks yang jenis adenokarsinoma itu sekitar 36,6% itu positif dengan PDL1. Nah, sedangkan squamous cell carcinoma ya dia pasti menduduki yang tertinggi sekitar 67,8% itu positif dengan PDL1. Karena tadi dari varian histologinya aja squamous cell carcinoma itu sudah yang paling banyak sekitar 80%. Nah, ini kalau misalnya dia positif dengan CPS lebih dari 1, dia dikatakan eligible untuk mendapatkan terapi PDL1-nya. Ini beberapa standing protokol yang kita lakukan kalau di dalam laboratorium. Jadi mulai dari deparafinisasi dan lain-lain, ini pekerjaan kami, para patolog yang kami lakukan di laboratorium. Nah, ini scoringnya yang tadi yang dilakukan dengan metode CPS. Jadi ini mungkin nice to know aja ya dok. Nah ini yang kita lakukan. Jadi kita menilai tumor sel dan juga sel imun. Nah yang kita nilai sebagai pembandingnya tuh misal ada sel tumor, sel limfosit dan sel makrofag. Sedangkan di bawah ini adalah jumlah seluruh sel tumor viabel kali 100. Untuk CPS ini tidak diberikan dalam persen. Karena saya pernah ditanya juga sama klinisi kenapa hasil PDL1-nya nggak persen. Jadi beda ya dengan
tadi yang TPS atau imun itu diberikan dalam persen, sedangkan CPS ini hasilnya tidak dalam persen dan maksimal itu scoringnya adalah 100. Nah, ini beberapa kriteria yang kita lakukan secara mikroskopik untuk menilai PDL1. Jadi kita ini hanya khusus pada kanker serviks karena biasanya beda organ itu akan beda kriterianya. Nah, ini kita untuk kanker serviks kita hanya melakukan pada tumor sel yang invasif. Jadi kalau misalnya diagnosanya itu in situ atau CIN, nah itu sebenarnya tidak dilakukan pemeriksaan PDL1. Nah, jadi ini ya dok. Jadi kalau CIN itu masih in situ, dia masih berada di atas sel basal, dia tidak dilakukan penilaian PDL1. Ini contoh yang kami para patolog lakukan. Jadi ini dia tuh positifnya di membran. Ya mungkin dibayang-bayangkan aja ya dok. Jadi kayak sarang lebah katanya. Ini kalau positifnya kuat seperti ini. Nah ini kita lihat PDL1 itu dengan pembesaran mikroskop 2 kali. Jadi sel-sel imun yang masuk dalam pembesaran mikroskop 2 kali itu kita hitung, kita include-kan. Oleh karena itu biasanya tidak semua mikroskop ada pembesaran 2 kali, jadi harus dipastikan kalau mau PDL1 juga ada pembesaran yang 20 kali itu. Nah, ini beberapa kriteria juga, mungkin ini nice to know aja, yang dilakukan dan tidak dilakukan, yang dihitung dan tidak dihitung untuk scoring PDL1. Stromal cell dan juga necrotic cell ini sudah pasti juga kita exclude dari perhitungan PDL1. Nah, ini adalah report yang kita berikan. Jadi di sini ada identitas dari pasien. Nah, kemudian kita juga menyebutkan jumlah selnya ini memadai atau tidak untuk dinilai. Kalau tidak, kita pasti akan memberikan keterangan. Nah, kemudian kita terakhir akan memberikan scoringnya, scoring PDL1-nya, CPS berapa gitu. Nah, ini dari NCCN, jadi dikatakan bahwa merekomendasikan PDL1 untuk pasien dengan rekuren, progresif, dan metastasik pada kanker serviks. Nah, tapi kita juga harus sama-sama memahami bahwa pada kanker itu dia ada sifatnya heterogeneity. Jadi kalau misalnya sampel itu diambil hanya dari biopsi saja, nah terus nanti ternyata misalnya di histerektomi terjadi perbedaan scoring, itu sangat mungkin. Karena dengan adanya heterogenitas tumor tadi itu tersebut, yang ada di biopsi dengan yang lebih luas lagi itu akan bisa berbeda. Nah, jadi ini sangat-sangat penting ya untuk menentukan bagaimana scoring PDL1 itu kita sangat tergantung sekali dari proses preanalitik ini. Jadi proses preanalitik ini sangat-sangat menentukan nanti nasib pasiennya, terapi pasiennya, karena kalau misalnya sampai suboptimal, kemudian kita nggak bisa melakukan imunohistokimia, berarti nanti pasiennya tidak bisa diterapi. Gitu. Jadi perlu ada kolaborasi dari seluruh komprehensif supaya kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Dan saat ini masih digunakan PDL1 imunohistokimia sebagai biomarker prediktif pada pasien-pasien yang tertentu. Mungkin ada juga kalau pernah dengar PDL1 bisa dideteksi dengan NGS, tapi itu belum bisa memberikan scoring. Jadi hanya bisa positif atau negatif. Sedangkan pada terapi PDL1 ini kita masih membutuhkan scoring. Ya, demikian dokter yang saya bisa sharingkan. Terima kasih.